aku masih di sini, ada berjalan di sampingmu, pegang tanganku kawan, jangan menyerah. Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini. Halo, semangat pagi semua sahabat DRLG, semua pionir, semua teman-teman ya, baik yang pionir maupun bukan, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Saya harap semua sehat selalu. Juga saya menyapa teman-teman di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di mana Korea, dan tadi saya baru ngecek juga, tadi ada juga dari Mesir ya. Wah, luar biasa, ada penonton baru saya dari Mesir, guys. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, guys, jadi video kali ini teman-teman, karena ini update ya, saya mau menyampaikan update terbaru ya, guys. Ini adalah good news buat teman-teman pionir, berhubungan dengan sudah sampai mana Pi Network kita ya, guys. Dan ini berita ini saya ambil dari ini ya, News Crypto Times ya. Jadi ini berita penting nih, yang juga bisa dipertanggungjawabkan ya kevalidannya beritanya, guys. Nah, ini teman-teman, kita mulai ya teman-teman, kita check it out isinya seperti apa. Oke, guys, jadi ini bertajuk Pi Network memperkenalkan testnet 2, mempersiapkan mainnet. Wah, ini teman-teman ya, ini tulisannya pembuatan blok ini untuk testnet 2 dimulai hari ini pukul 12. Ini hari ini kemarin teman-teman ya. Sekarang tanggal 9 ya. Ini hari Rabu, ini kemarin tanggal 8. Jadi ini berita baru kemarin ya. Jadi baru kemarin ini tanggal 8. Jadi baru tanggal 8 kemarin teman-teman. Ini apa? Pi Network sudah mempersiapkan yang tahapan testnet 2 ya, guys, untuk menuju mainnet ya teman-teman ya. Nah, jaringan saya baca ya teman-teman. Jaringan Pi telah meluncurkan pembaruan signifikan dengan memperkenalkan testnet 2, lapisan baru yang dirancang untuk memperlancar transisi ke jaringan terbuka yang sangat dinantikan ya, untuk memperlancar transisi ke open mainnet ya, yang sangat dinantikan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengujian dan mempersiapkan operator node untuk beralih ke mainnet. Nah, testnet 2 memungkinkan node untuk beralih dengan mudah antara testnet dan mainnet, menawarkan lingkungan yang fleksibel bagi operator untuk menguji kinerja jaringan dan kompatibilitas dengan fitur-fitur yang akan datang. Nah, guys, awalnya sekelompok node terpilih akan ditetapkan ke testnet 2 untuk memastikan fungsionalitas yang optimal dan mengumpulkan umpan balik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi logonya sini ya teman-teman. Testnet 1, testnet 2 baru ke mainnet ya, guys ya. Nah, salah satu peningkatan utama dalam versi baru ini adalah pengurangan biaya transaksi. Wah, asik nih, guys. Yang sekarang ditetapkan hanya sebesar 0,0000999 Pi saja, guys. Wah, good news ya. Silakan dirupiahkan ya kalau kita nilai GCP berapa. Nah, struktur biaya yang lebih rendah ini memberi komunitas Pi perspektif yang lebih jelas tentang nilai potensial mata uang kripto Pi saat mendekati desentralisasi penuh. Pembuatan blok untuk testnet 2 dimulai kemarin ya, tanggal 8 Oktober jam 12.05 IM. Nah, saat Pi Network melangkah maju, testnet 2 diharapkan berperan penting dalam memastikan transisi yang lancar dan aman bagi semua peserta sebelum peluncuran mainnet resmi. Nah, itu guys beritanya. Dan ini berita kemarin nih, guys, tanggal 8. Tahu nggak teman-teman kenapa judulnya video kali ini adalah good news ya. Ini sudah good news teman-teman ya. Sudah pakai sampai tahapan ke testnet 2 ini sudah good news, karena selangkah lagi dia maju ke mainnet. Tapi bukan ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Good newsnya adalah sekarang sudah sampai ke tahapan mainnet, guys. Weh, beri tepuk tangan. Hanya dalam hitungan sehari teman-teman. Ya, Pi Block Explorer-nya sudah nyampe ke mainnet sekarang. Jadi apa artinya? Artinya sudah mainnet sudah semakin dekat, guys. Wow. Oke, guys, kita bagaimana ceknya? Kita cek ya teman-teman, apakah omongan saya ini benar apa enggak. Ya, kita cek sekarang, masuk ke Pi Block Explorer ini ya, guys. Oke.
Let's go. Nah ini guys, jadi dari halaman depan Pi kita, teman-teman, silakan klik menu ya di atas kiri itu, diklik. Oke, kita masuk ke Pi browser guys. Pi browser, ya, lalu kita masuk ke Pi browser. Oke, ini cara ngeceknya ya teman-teman, biar teman-teman semakin yakin, semakin mantap. Oke, nah kalau sudah sampai sini teman-teman, lalu kita masuk ke mana? Ini yang tengah-tengah ya, diklik ya guys, blockchain. Oke. Ya, nah ini teman-teman. Tadadang. Nah, sudah kita klik ini yang kanan atas ya, yang garis 3 ini kita klik guys. Ya, ini kita sudah masuk ke area blockchain, Pi blockchain ya teman-teman. Dan kita klik ini ya, garis 3 atas ya, kanan ini kita klik. Nah, ini teman-teman. Ini guys, baru tanggal 8 kemarin masuk ke tahapan testnet 2. Sekarang sudah masuk ke penghujung guys. Sudah ke mainnet. Wow. Keren. Beri tepuk tangan sekali lagi buat kerja keras core team guys. Ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai ke ujung ini guys, sudah sampai ke tahapan mainnet. Artinya apa? Artinya ini semua hampir selesai guys, hampir semua siap. Hampir sebentar lagi apa? Sebentar lagi open mainnet guys. Beri tepuk tangan dengan meriah lagi guys. Aha. Nah ini teman-teman ya. Jadi setelah tahu ini teman-teman ya, semakin yakin, semakin tambah imunnya, dan hati-hati sama penyerok ya guys. Ini tinggal sebentar lagi. Konyol dan maaf ya saya bilang ya, konyol dan goblok gitu ya, goblok banget ya pokoknya. Buat Anda semua yang masih bernafsu menjual Pi dalam waktu-waktu ini ya, karena kalau orang maaf ya, kalau orang bodoh itu kalau dinasihatin masih ngeyel, terserah. Kalau bahasa Jogja itu, kalau orang yang bodohnya nggak kebangetan itu guys ya, itu di Jogja itu disebut pekok guys, ya pekok. Pokoknya orang kalau dibilang pekok itu udah, wah itu udah kebangetan guys. Ya, teman-teman jangan sampai pekok ya. Ya ini sudah saya kasih tahu nih, sudah sampai tahapan mainnet ini guys ya. Padahal baru kemarin baru tahapan testnet 2 ya. Ya, dengan sekarang sudah masuk ke level mainnet ya. Semua udah siap guys, semua sudah hampir dibuka betul-betul ya open mainnet ini. Jadi bersiaplah semua, siapkan kesehatan teman-teman ya. Saya baru bilang tadi pagi itu, tadi pagi atau tadi siang saya lupa. Teman-teman untuk jaga jantungnya guys. Karena ke depan akan banyak kejadian-kejadian yang bikin jantung kaget guys. Ya. Jadi jantungnya harus dilatih dari sekarang, harus mulai olahraga guys ya. Bagi teman-teman yang suka rebahan, isinya cuma tidur-tiduran, rebahan, nggak pernah kerja, nggak pernah olahraga. Ayo, bangun, wake up. Yuk mulai jalan kaki, mulai jogging, mulai olahraga ya. Itu jantungnya harus sehat. Dan juga siapkan mental guys ya, karena mental itu sangat penting ya. Teman-teman harus menyiapkan diri, memantaskan diri guys. Untuk jadi sultan itu harus memantaskan diri. Sebenarnya teman-teman, kita disebut sebagai pionir itu sebenarnya sudah tahapan kita memantaskan diri ya. Memantaskan diri kan pelopor ya. Pionir kan artinya pelopor. Nah, memantaskan diri sebagai pelopor, kita harus lebih tahu, lebih hebat, lebih kuat, lebih sehat, lebih matang, lebih mantap daripada yang lain guys. Kita adalah orang-orang di atas rata-rata ya. Kalau Anda masih bersikap yang ngawur, roboh, nggak mau tahu, masa bodoh ya, masih jual-jual koin Pi-nya ya, itu berarti Anda bukan pionir sejati, berarti Anda bukan pelopor sejati, berarti mentalnya belum siap ya. Dan bagi mental-mental yang belum siap, hati-hati, karena ini hukum alam guys ya. Hukum alam ini akan mensortir orang-orang yang sudah siap untuk jadi sultan ya. Mentalnya yang paling siap itu yang jadi sultan guys. Kalau mental belum siap ya, siap-siap, hati-hati ya. Ini alam semesta biasanya dia suka mensortir ya. Yang belum siap itu biasanya dia akan nggak tahu ya, bukan mendoakan tapi tiba-tiba koinnya hilang, tiba-tiba apa kek ya. Makanya itu mulai dari sekarang kita harus benar-benar memantaskan diri guys ya.
Jadi setiap video saya ini kenapa saya ada berbau saranan, berbau nasihat, karena memang ini penting ya untuk jaga kesehatan, untuk jaga mental ya teman-teman. Karena ini semua adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita semua pilihan ya. Orang-orang pilihan, orang-orang di atas rata-rata guys. Ketika dipilih, kita semua harus siap. Siap apa? Siap untuk dipakai Tuhan guys, untuk jadi berkat buat banyak orang ya. Kalau Anda jadi sultan, sudah berlimpah ya, semua kebutuhan sudah tercukupi ya, sudah berkecukupan ya, itulah saat dimana kita semua dipakai Tuhan untuk apa, untuk jadi berkat buat banyak orang guys ya. Jadi jangan senang-senang dulu, ini kita mau dipakai Tuhan ya guys ya, siap-siap ya. Makanya kita harus saling berganding tangan sama yang lain ya, teman-teman. Harus saling berganding tangan, harus saling menjaga ya teman-teman. Jangan ada unsur pembiaran ya. Kalau teman-teman kita ada yang mau dia tergelincir ya, kita pegang tangannya, kita selamatkan ya guys, gitu ya guys. Oke, jadi ini sudah sampai ke sini. Itu saran saya, dan seperti biasa saya selalu mengingatkan, jaga frasa sandi ya teman-teman. Sandinya dicetak, di print, dilaminating, disimpan di luar handphone. Atau teman-teman kalau nggak mau nyetak ya, mau lebih capek ya, menulis di buku ya boleh ya kan, terserah. Yang penting disimpan di luar handphone ya guys. Nanti kalau ada yang bertanya, lu kalau masuk wallet gimana? Masukin sandinya? Ya Anda ketik lagi lah. Tapi kan itu lebih aman, ya kan? Kalau mau lebih cepat lagi ya itu fingerprintnya diaktifkan. Jadi ketika membuka wallet, dompet melalui sidik jari itu diaktifkan guys. Tapi kalau kalau handphone nggak support sidik jari, nggak bisa juga, ya. Jadi kalau mau pindah handphone, ganti handphone ya, yang ada sidik jarinya itu lebih aman, lebih bagus juga sih. Jadi ketika kita buka dompet, ya dengan sidik jari langsung kebuka, ya lebih cepat. Kedua, kalau sandi kita hilang, kalau kita sudah aktifkan sidik jari, dia bisa memunculkan kembali sandi yang hilang itu, gitu kan? Gitu guys ya. Itu satu, ya, amankan sandi frasa. Kedua, teman-teman, jangan sembarang asal klik-klik link-link web-web yang nggak jelas. Banyak web-web phishing ya, yang di situ malware atau banyak berpotensi hacker. Hati-hati, jangan asal klik, jangan asal kepo ya teman-teman ya, daripada nanti semua hilang ya, koin pai kita di handphone ya teman-teman ya. Ada orang orang nggak jelas kirim link, jangan diklik juga, bahaya ya teman-teman. Dan harus sering bersih-bersih juga, bersih sampah memori cache di aplikasi ya, aplikasi Venator dan Play Browser, supaya kerjanya itu nggak terganggu ya, kebanyakan sampah ya, itu teman-teman. Terus ada juga banyak yang sampai sekarang masih nanya ya, itu di status KYC tentatif bagaimana nih, aduh teman-teman harus sering belajar ya, harus sering menyimak berita di grup atau di YouTube atau di mana ya. Jadi biar nggak kelebihan ini panik yang bukan pada tempatnya gitu, karena teman-teman nggak tahu, nggak mengikuti update. Itu kalau yang KYC tentatif itu nggak usah diapa-apain, itu sudah selesai, tinggal nunggu saja guys. Nanti lama-lama juga dia akan hijau gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Gitu teman-teman yang saya mau sampaikan pada hari ini. Mungkin semoga tidak ada yang terlupakan ya. Tapi yang jelas bulan Oktober ini ya. Tadi siang saya kirim gambarnya The Simpsons ya, film kartun ya. Di situ tertera Oktober ya, di kalendernya tertera. Nah ini teman-teman lihat gambarnya ini ya. Nah ini gambarnya nih. Kalau soal handphone ada painya itu ya jelas editan lah ya. Ada sebutan KYC itu jelas editan, itu hanya nambah ini ya, nambah keyakinan kita aja. Tapi yang asli itu ya yang di tembok tuh, yang kalender Oktober tuh. Nah, saya bilang ke teman-teman semua tadi di grup ya, kok Oktober, ada apa dengan Oktober? Nah, ini sebenarnya terhubung dengan atau terkait dengan video saya kemarin teman-teman ya, hari kemarin ya, tentang Sri Mulyani ke Bretton Woods ya. Ya, dalam rangka 80 tahun Bretton Woods, meeting hanya 4 orang saja dari 4 negara ya teman-teman, dan bangganya salah satunya adalah Sri Mulyani ya, negara kita Indonesia ya, luar biasa. Dan memang Oktober ini saya juga sampaikan di video ini, teman-teman tonton ya, itu biar paham ya. Di tanggal 21 kalau nggak salah kemarin saya ya, itu nanti juga ada pertemuan lanjutan di kantor IMF ya.
International Monetary Fund, ya Badan Keuangan Dunia. Dan pastinya ya, saya yakin Sri Mulyani juga pasti datang karena beliau itu kan extra highly panel ya, apa, penasihat khusus ya, 4 orang ini penasihat khusus ya, termasuk Sri Mulyani. Jadi pasti datang ya. Nah, Oktober ini selain kegiatan di Amerika ini ya, juga Oktober ini ternyata juga terjadi ini teman-teman ya, tadi ya PayBlock Explorer sudah sampai tahapan mainnet. Nah, jadi ini bulan Oktober ini bulan yang penting guys ya. Akan terjadi sesuatu ya bulan ini. Jadi penentuannya bulan ini. Jadi kerja keras. Supaya apa? Supaya open network, open mainnet segera terjadi. Gitu guys. Kita doakan saja semua core team dan Sri Mulyani dan Ibu Sri Mulyani dan semua agar semuanya ini bisa mengkerucut, semuanya aman, bisa berjalan dengan efektif, dan semua diberi kemudahan dan kelancaran. Gitu ya guys ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Teman-teman jaga kesehatan selalu jaga hati, selalu bahagia ya, jaga keselamatan juga. Oke. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa saya juga terima kasih sudah bantu like, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you guys. Bye. Semua